Bayangkan ini selama bertahun-tahun Anda mengabdi kepada negara sebagai guru pegawai kelurahan, perawat di puskesmas, atau mungkin staf administrasi di kantor pemerintahan. Anda datang pagi-pagi, pulang saat matahari mulai turun, bekerja dengan setia tanpa pernah benar-benar tahu apakah masa tua nanti akan cukup terjamin. Tapi hari ini, kabar besar sedang mengguncang meja-meja pemerintahan di Jakarta, dan kabar ini secara langsung menyentuh hidup Anda, terutama jika Anda adalah pensiunan ASN atau sedang bersiap untuk pensiun peraturan pemerintah PP yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang kenaikan gaji. ASN aktif dan pensiunan akhirnya dipercepat prosesnya. Bukan cuma sekedar wacana atau janji kosong menjelang pemilu kali ini. Dokumen legalnya sedang disiapkan untuk ditandatangani langsung oleh Presiden. Dan angka yang muncul bukan main-main, kenaikan hingga 100%, bahkan menurut sumber terpercaya dari internal Kemenku. Sudah bikin dalam beberapa simulasi, angka pensiun bisa tembus 10 juta per bulan untuk golongan tertentu. Apa artinya ini buat Anda? Artinya bagi pensiunan yang selama ini menerima RP 35 juta per bulan dan terus bergulat dengan inflasi, biaya kesehatan, kebutuhan anak cucu, dan harga sembako yang melonjak. Sebentar lagi akan ada nafas baru. Pemerintah menyadari bahwa selama ini struktur pensiun belum mencerminkan kontribusi dan loyalitas ASN terhadap bangsa. Itulah sebabnya reformasi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah pengakuan terhadap dedikasi Anda, dan bukan hanya itu kabarnya. Kenaikan ini akan dibayarkan dengan skema retroaktif, artinya Anda bisa menerima rapalan besar untuk bulan-bulan sebelumnya. Kapan terbitnya? Siapa saja yang berhak? Bagaimana dengan yang sudah pensiun lama? Apakah semua golongan akan mendapatkan jumlah yang sama? Di video ini kami akan bongkar semuanya. Bukan hanya rumor, tapi berdasarkan dokumen resmi bocoran kebijakan, dasi analisis dampak ekonomi nyata. Jangan kemana-mana karena yang kami sampaikan di sini bukan sekedar penghiburan, tetapi informasi konkret yang bisa mengubah keuangan keluarga Anda dalam waktu dekat. Kita mulai dari yang paling penting dulu. Mengapa pemerintah tiba-tiba mempercepat PP atau peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini? Jawabannya ternyata berkaitan erat dengan kondisi fiskal negara yang belakangan ini mengalami surplus, serta tekanan sosial yang sudah lama disuarakan oleh para pensiunan, LSM dan berbagai forum ASN purna tugas. Dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB, disepakati bahwa sistem kompensasi saat ini dianggap tidak lagi seimbang antara kebutuhan hidup dan kemampuan negara untuk membayarnya. Artinya pemerintah akhirnya mengakui bahwa pensiunan di Indonesia selama ini menerima manfaat yang jauh di bawah standar kelayakan. Bahkan dalam presentasi internal yang bocor ke publik, disebutkan bahwa banyak pensiunan yang hidup dalam kondisi nyaris miskin karena uang pensiun, mereka hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pokok 1 minggu saja, padahal mereka adalah orang-orang yang dahulu bekerja penuh, loyalitas kepada negara, dan kondisi ini menjadi alarm serius, apalagi di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, obat-obatan, dan biaya kesehatan. Pemerintah lagi menitipi ke para mantan pelayan negara hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Maka dari itu, percepatan PP ini bukan sekedar kebijakan teknis. Ini adalah langkah strategis untuk menyelamatkan kehormatan negara di mata para abdi negara purna tugas. Yang menarik, skema kenaikan ini tidak bersifat rata, melainkan disesuaikan dengan golongan dan masa kerja terakhir ASN yang bersangkutan. Misalnya seorang pensiunan golongan IVB dengan masa kerja 30 tahun bisa menerima pensiunan baru sekitar 9 juta per bulan. Sementara itu, untuk golongan 2 hingga IP dengan masa kerja sedang bisa menerima antara 4 hingga 7 juta, tergantung dari jabatan terakhir dan komponen tunjangan fungsional yang dulu mereka miliki. Angka-angka ini tentu sangat berbeda dari angka sebelumnya yang masih berkisar antara 2,3 hingga 5 juta. Salah satu aspek penting dalam reformasi ini adalah pendekatan baru terhadap tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, serta insentif masa bakti yang selama ini hanya dihitung sekali saat pensiun. Kini komponen tersebut rencananya akan diperhitungkan secara bulanan. Artinya, nilai pensiun akan lebih mencerminkan kontribusi real dari ASN selama aktif bekerja. Ini adalah perubahan paradigma besar yang selama ini diidam-idamkan karena pensiunan tidak lagi sekedar dihitung berdasarkan gaji pokok, tapi juga dihargai atas kinerja dan loyalitas yang telah diberikan selama puluhan tahun. Proses percepatan ini juga bukan tanpa tantangan. Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dengan Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun. Ada sekitar 3,2 juta pensiunan ASN yang terdaftar aktif, dan sistem database Taspen harus diperbaharui
agar mampu menyerap struktur perhitungan pensiun yang baru. Bahkan disebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, server dan sistem pengolahan data pensiunan di Taspen telah diperkuat untuk mempersiapkan skema distribusi massal yang lebih cepat dan transparan. Ini juga sejalan dengan program digitalisasi layanan pensiun yang akan diluncurkan. Bersama dengan penerbit PP tersebut, pertanyaannya sekarang, kapan PP ini benar-benar akan terbit dan mulai berlaku berdasarkan informasi dari sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan? Presiden sudah memberikan initial approval terhadap draft final PP tersebut pada pertengahan Juli 2025. Artinya secara administratif, dokumen itu kini hanya tinggal menunggu tanda tangan final dan nomor registrasi resmi dari Sekretariat Negara. Prediksi paling kuat menyebutkan bahwa PP ini akan diumumkan secara resmi pada minggu pertama, Agustus 2025, dan berlaku efektif mulai 1 November 2025. Napoleon Meni Majorchen, pembayaran kenaikan terutama untuk pensiunan, akan dilakukan secara retroaktif sejak Januari 2025. Artinya, sejumlah pensiunan yang tercatat aktif, maka Anda bisa menerima rapelan untuk 8 bulan ke belakang dalam satu kali transfer besar di akhir bulan September nanti. Bayangkan jika sebelumnya Anda menerima pensiun 4 juta per bulan dan sekarang naik menjadi 7 juta, maka ada selisih 3 juta per bulan. Dalam 8 bulan artinya Anda berhak atas 24 didombi tambahan yang akan ditransfer langsung oleh Taspen ke rekening Anda. Ini adalah skema yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penggajian ASN dan pensiunan Indonesia. Bahkan beberapa pakar ekonomi menyebut ini sebagai momen revolusi kesejahteraan ASN. Namun tentu saja, tidak semua orang akan menerima jumlah yang sama. Pemerintah melalui Kemenku sudah menyiapkan simulasi pergolongan dan masa kerja agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu ekstrim antara pensiunan lama dan pensiunan baru, misalnya ASN. Yang pensiun sebelum 2000 akan tetap menerima kenaikan, tapi dengan presentasi yang disesuaikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban fiskal yang terlalu besar secara mendadak serta menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka menengah. Meskipun begitu, kenaikan minimal tetap dijanjikan, tidak kurang dari 35% bagi semua golongan, dan untuk kelompok dengan masa kerja di atas 25 tahun, bisa mencapai hingga 100%. Mengenai sumber dananya, pemerintah menyatakan bahwa APBN 2025 sudah mengalokasikan dana khusus untuk program ini yang berasal dari pos belanja non-kementerian ke lembaga. Dana cadangan sebesar 65 triliun rupiah telah disiapkan untuk mencakup seluruh peningkatan termasuk tunjangan dan biaya administrasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak sekedar membuat janji politik, tetapi benar-benar mengeksekusi kebijakan dengan dasar anggaran yang kuat. Bahkan ada wacana bahwa mulai tahun 2026, sistem pensiun akan diubah menjadi hybrid system, yaitu kombinasi antara pensiun pasti dan iuran, tambahan berdasarkan indeks, kinerja individu selama aktif bekerja. Dari sisi teknis, Taspen akan menjadi ujung tombak pelaksana. Perusahaan ini sudah menyiapkan 3 tahapan distribusi, yaitu validasi data, simulasi perhitungan, dan pencairan bertahap. Anda sebagai pensiunan tidak perlu repot mengurus berkas atau mendaftar ulang. Semua yang dilakukan otomatis, berdasarkan data yang sudah ada. Namun penting untuk memastikan bahwa data rekening BAN Anda masih aktif dan sesuai nama penerima pensiun. Jika tidak, bisa saja proses transfer tertunda atau bahkan batal. Karena itu Taspen sudah membuka layanan hotline dan kantor layanan mobile untuk memastikan semua data valid sebelum pencairan besar dimulai. Selain itu ada pembaruan penting dalam cara informasi disampaikan kepada pensiunan. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan perangkat desa setempat untuk melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Langkah ini diambil agar tidak ada pensiunan yang tertinggal informasi hanya karena tidak memiliki akses internet atau teknologi. Bahkan dalam beberapa uji coba, pengumuman kenaikan pensiun disampaikan secara langsung oleh camat atau kepala desa, dan hal ini sangat diapresiasi oleh para pensiunan karena mereka merasa dihargai. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana dampaknya terhadap pensiunan yang sudah berusia lanjut dan memerlukan perawatan medis rutin? Nah, disinilah letak keunggulan tambahan dari kebijakan ini. Pemerintah juga menyertakan program bantuan kesehatan berbasis tunjangan tambahan bagi pensiunan usia di atas 70 tahun yang memiliki penyakit kronis atau disabilitas. Bantuan ini akan berbentuk dana tahunan yang bisa digunakan untuk membeli obat, alat bantu kesehatan, atau membayar perawat harian. Besarannya berkisar antara 2.000 hingga 6.000 per tahun, tergantung kategori medis yang bersangkutan. Ini adalah bentuk kepedulian, lanjutan yang sangat manusiawi,
dan sudah lama diusulkan oleh Asosiasi Pensiunan, kita tidak bisa menutup mata bahwa program ini membawa harapan besar bagi masa depan pensiunan di Indonesia, bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga dari sisi psikologis dan martabat. Selama ini banyak pensiunan yang merasa terlupakan, seolah-olah setelah pensiun, mereka tidak lagi dianggap penting oleh negara. Dengan adanya kebijakan ini, rasa percaya diri dan harga diri mereka mulai bangkit. Lagi bahkan dalam beberapa wawancara dengan pensiunan, guru dan operawan, mereka mengaku mulai merasa diperhatikan, dan kini bisa membantu anak, cucu mereka dengan lebih tenang, lebih jauh lagi. Program ini bisa memicu multiplayer, efek terhadap ekonomi lokal. Jika jutaan pensiunan menerima tambahan 2.000 hingga 6 per bulan, artinya akan ada perputaran uang baru di desa, pasar tradisional, klinik kesehatan, bahkan toko kelontong di lingkungan mereka. Ini artinya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pensiunan, tapi juga oleh masyarakat sekitar. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan strategi untuk menampung efek ekonomi ini, seperti mendorong koperasi pensiunan dan UMKM lokal untuk lebih aktif. Dan terakhir perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat, daerah, TASPEN, dan masyarakat itu sendiri. Transparansi, kecepatan, dan akurasi akan menjadi kunci utama. Jika semua berjalan lancar, maka ini bisa menjadi model baru bagi kebijakan pensiun. Masa depan bukan hanya untuk ASN, tetapi juga nih Polri honorer yang diangkat, dan mungkin bahkan pekerja swasta yang nantinya masuk dalam sistem universal pensiun. Jadi sekarang Anda mempersiapkan diri. Pastikan rekening aktif, cek data pensiunan Anda di TASPEN, dan jangan sampai terpengaruh hoax atau informasi palsu yang beredar di grup WhatsApp. Sudah informasi akan disampaikan melalui kanal pemerintah dan mitra media terpercaya. Dan pada kajian, kami di sini tak akan terus memberikan update terbaru yang faktual, jujur, dan bisa